mesin rotokrafur. Kenapa disebut sebagai rotokrafur? Karena acuannya nanti dikorek. Maksudnya letternya tulisannya itu ke dalam. Ya. Jadi intinya ini satu proses mencetak bahan baku yang banyak digunakan adalah plastik. Plastik lembaran. Nanti ada macam-macam nanti. Kalau Anda sudah belajar mengenai bahan-bahannya, ini macam-macam bahannya, ya. Ada PU, ada segala macam lah nanti. Nah, ini di depan satu unit ini beda ya. Di sana sudah unit cetak, ini unit ke depan ya. Ini pertama kali pada saat ini dipasang, maksudnya ini fondasinya, selalu harus dipikirkan adanya zero point. Ada titik nol di mana ini lurus mentok ke sana, nggak boleh bergerak. Soalnya kalau umpamanya ini ditarik, ini misalnya ya segini ya, ditarik ke sana sampai di sana begini, cetakannya hancur. Makanya sebelum ini dipakai harus diatur dulu ada zero point. Nah, ini bagian depan ya. Bagian depan ini terdiri dari 2 roll yang bisa ngangkut naruh roll dari plastik yang kebetulan kita mau pakai. Nah, ini ada core-nya. Kalau tiap roll itu mesti ada core. Core itu asli bagian dalam, tapi biasanya dari paper tube. Paper tube ini dari karton ini. Karton yang dililit makin tebal sebagai core atau jantungnya daripada ini. Nah, ini supaya nggak bergerak. Maksudnya tadi supaya bisa tepat. Ini nggak boleh bergerak sama sekali. Padahal ini kan nggak ada yang megang ini. Makanya di sini diberikan satu model. Ini di dalam ini sebenarnya ada bolong. Nah, ini ada beberapa di sini. Ya. Ada 5 kalau nggak salah. Jadi ini misalnya lubang. Ini ada spi ini yang kalau dengan tekanan ini pakai angin. Ini pakai angin ya. Nanti dia jepit gini. Jepitnya bukan ke sini tapi kencang. Ini ada beberapa nih, di sini ada dalam. Naik. Nah, ini berasal dari kompresor. Menggunakan kompresor kenapa? Karena kita banyak menggunakan pneumatik. Pneumatik itu adalah sesuatu yang digerakkan oleh tekanan angin. Misalnya mengangkat, mau muter, semuanya itu menggunakan pneumatik. Nah, ini roll ini ada nanti kita lihat ukurannya berapa, semua paling pendek berapa, paling panjang berapa. Kenapa? Karena di sana ada nanti tempat tinta untuk cetak, itu ada aturannya. Yuk lihat ya, mungkin di sana selalu ada ya. Nanti tiap mesin jangan lupa ya dicek. Nah, ini bergerak. Ini misalnya ditarik. Pada saat ini ditarik, mau dipakai, mau dicetak, selalu melewati beberapa roll yang ada alurnya seperti ini. Coba perhatikan nih alurnya nih. Ada yang ke sana, ada yang ke sana kan? Ini tujuannya untuk apa nih? Tujuannya adalah ini membuat supaya ini tegak, bukan nggak lecek, rata. Karena apa? Ini lihat, perhatikan. Tuh. Seolah-olah kayak apa namanya? Meratakan. Ya, jadi ada yang ke sana, ada yang ke sini kan. Tuh. Ini roll seperti ini banyak banget. Nanti di atas ada lagi. Karena apa? Karena ini kalau nggak tegang, nggak bagus ya. Nanti cetakannya nggak karuan. Nah, ini satu. Pada saat ini ini ada satu lagi nih sini.
Ini ada yang seperti gergaji. Kok pakai gergaji segala sih? Padahal plastik. Ini kalau seandainya nanti ini sudah habis, roll ini habis, kita mau nyambung kan, misalnya, itu jangan berhenti. Kalau berhenti pasti nanti banyak sampah. Dari sini sampai sana, kalau berhenti pasti nggak kepake, buang. Makanya dalam keadaan cepat, speed tinggi, langsung digantikan roll baru di sini. Ini roll habis misalnya, tinggal dikit gitu ya, siap-siap disambung dengan roll baru. Nah, pada saat ini lewat terakhir dipotong oleh ini turun ya. Ini nanti ngenain kayak ke apa namanya plastik yang baru. Nah, itu ujung daripada plastiknya ini ujungnya itu menggunakan double tape. Jadi di sana sudah ada siap double tape, di sini jalan langsung dipotong. Ini yang dipotong di sini, yang nyambung sini ya, balik. Langsung sambung, set, jalan kencang. Jadi kemungkinan yang nggak kepake pun hanya semeter 2 meter. Kalau misalnya harus ganti roll nih, berhenti, habis ya. Habisnya akan banyak sekali. Kenapa? Ini kan unit sana nanti nggak set lagi, maaf. Makanya ini adanya suatu alat namanya splicer, SPLICER, splicer. Gunanya adalah untuk memotong dalam kecepatan tinggi. Nah, ini motong, ada roll yang megangin, roll karetnya yang megangin, ini yang motongnya, sehingga dia tetap tensionnya tetap masih ada potong. Nah, baru deh lewat ini lagi, di atas itu ada berapa. Nah, ini ada apa namanya tambahan sebetulnya untuk mengetahui berapa meter ada kan. Seperti itu loh, orang yang mengukur jalanan kan juga pakai gitu, gede-gede 5 meteran ada. Terus ada satu lagi untuk menghilangkan elektrostatik, tahu kan elektrostatik? Ini plastik ini kadang-kadang kan suka kayak apa ya? Kayak ya nyetrum lah ya, tapi kecil sekali. Nah, itu dibuang. Kenapa? Kalau itu masih ada, cetakannya nggak beres. Makanya dibuang, dilewatkan satu roll. Hanya kayak panjang gitu aja lewat. Yang penting ini dibuang lah. Nah, nanti begitu sampai ke sana, tension itu apa? Tekanan ya. Ini semua dikendalikan oleh angin. Remnya menggunakan angin. Ini kalau mamanya loss, ini loss misalnya ya, ini kencang, ini gelinding sendiri. Jadi bisa ini sudah kencang, ini ngelos lagi gelinding sehingga ada remnya. Semua menggunakan apa namanya angin, kompresor. Nah, ini misalnya mau ngikat, ini udah diukur berapa, kunci masuk, cas, dia udah mati, udah apa, gencet gitu. Itu alat apa? Ini dari kompresor, angin aja masuk. Coba nih lihat, ini kan semuanya juga pakai angin, mau ngangkat dengan satu tekanan. Itu semua menggunakan angin. Oke, nah di sini ini bisa bergerak, berputar, apa, mutar ke sana mau ke sini juga bisa. Nah, itu dia jalan ini sudah ada elektrostatik. Ada juga ini silinder, di mana silinder ini selalu begini. Nah, supaya dia tegang. Ini satu unit depan. Di sini ada satu panel, macam-macam nih, mau muterin ada apa, ukuran segala macam ada. Tapi yang penting ini ada satu emergency. Kalau sampai ada sesuatu yang misalnya di sini putus atau apa, supaya enak, supaya yang lain tahu, misalnya operator ada 2 ini tek, semua mati, semuanya mati.
Nah, tombol merah ini di tiap unit ada. Jadi kalau terjadi satu di sana ya matiin aja semua. Ini satu unit depan. Jadi unit depan, ya, ini kira-kira ada isinya apa? Roll yang akan dicetak, roll plastik yang akan dicetak. Terus apa lagi? Adanya splicer, adanya silinder, apa ini namanya? Ya, rata. Terus adanya satu alat untuk menghilangkan elektrostatik. Sebenarnya hanya kayak apa ya? Silinder kecil aja. Oke. Terus ada tombol emergency. Ini di depan, nanti Anda akan tahu berapa sih lebar maksimum daripada roll atau minimum. Kecepatan juga ada di situ. Kecepatan 150 kalau tidak salah, 150 meter per menit. Ini kecepatan maksimum. Terus ada juga lebar, itu di situ ada. Semuanya ada semua. Coba baca, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ayo. Inggris ini. Baca lah. Nah, ini Anda lihat di atas itu namanya Sotek. Namanya Sotek. Itu kodenya akan pakai A. Di atas. Ada angka 1000 A5. Di atas sana tuh, di atas. Atas itu ada tulisan Sotek gede banget. Tulisannya gede banget, Sotek itu. Softtek tulisan apa sih ini? Sotek pakai C 1000 kalau nggak salah ya. A5. Maksudnya A5 itu ada 5 unit cetak. Jadi nanti tiap unit satu warna. C 1000 A5. Ya, jadi nanti ditumpuk ya. Jadi nanti keluar sudah proses. Tintanya menggunakan tinta yang cair, tapi kalau mau melarutkan menggunakan solvent kayak thinner, baunya bau thinner, sehingga nanti Anda akan lihat banyak sekali. Satu-satu ya, ini tadi depan saya. Sekarang kita menuju ke unit cetak. Di unit cetak, biar bagaimanapun tetap ini masih ada aja nih. Supaya dia ketegangannya itu sama. Nah seperti ini misalnya nih plastiknya kotor, nah ini nanti bisa debu-debunya turun ya. Oh ini buat pembersihnya Pak? Ya ini hanya sikat aja. Kalau lewat ya Pak? Ya kalau ada kotoran. Ini nanti kan lewat. Dari sini naik, turun lagi, naik kan. Dicetak, naik lagi, pindahnya ke atas. Jadi antara unit satu, unit yang kedua, ketiga, ini namanya keempat, apanya? Ini hanya penyapu aja, pembersih debu. Penyapu aja ini. Nah, ini di sini nanti kelihatan dari sebelah sana. Di sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah sana Ini di sebelah sini. Di sini adalah acuannya berupa silinder ya, tapi silinder yang terkorek, sehingga ini disebut sebagai cetak dalam. Ini ditaruh di sini ya. Nah ini bak tintanya dari bawah di sini pakai pompa kucur sampai di sana, dia lebih misalnya overflow, keluar lagi, belok masuk sini lagi. Nah kalau misalnya tinta ya diputar, dipompa, terus bolak-balik, kira-kira apa yang akan timbul? Kira-kira apa yang timbul? Busa. Nah kalau busa numpuk, ini kebetulan ini silinder
acuannya itu kan masuk sebagian ke bak tinta. Itu begitu seolah-olah udah kena tinta semua, tapi ternyata kalau ada busa itu kan nanti cetakannya akan belang-belang, sehingga harus diberikan satu tambahan di sini anti busa misalnya supaya busanya hilang. Nah, proses cetaknya ini nanti saya gambarkan di sana. Ini silinder masuk sebagian ke bak tinta. Begitu dia berputar, silinder ini bawa apa tinta supaya rata, disapu oleh Dr. Blade namanya. Dr. Blade. Dr. Blade itu seperti silet gitu ya, tipis, panjang. Nah, ini berputar, putar ke sana. Nah, ini dirapi. Ini misalnya ini silinder, dia berputar ke sana, terus diganjel di sini oleh Dr. Blade. Mungkin kemarin lihat rakel kalau di sablon, hampir sama itu rakel. Tapi ini modelnya bukan karet, tapi ini malah justru silet. Logam ya, jadi seperti besi lah. Tapi ada agak kayak apa ya, orang yang hampir kayak pisau lah, tajam. Ini gunanya buat apa, Pak? Apa ini? Sapu-sapunya. Ini hanya untuk misalnya ini kotor ya, supaya ngilangin debu aja. Ini kan ini nggak nyentuh, Pak. Apa dia bakal maju nanti? Nyentuh. Oh, nyentuh. Nyentuh. Ini mau memulai nyetel alarm, pencet dulu terus nanti bunyi kan di sana. Mau memulai segala macam ini ada. Ini ada anunya, apa namanya, kalau mau jalanin yang ini selalu ada, di depan ada, dimanapun ada. Kalau terjadi sesuatu, Pencet. mati semua. Diputar apa dipencet, Pak? Pencet. Ininya putar. Ya ini bisa putar dulu baru. Kayak jalanin apa, kompor gas. Oh, ditekan dulu ya, Pak? Ditekan, Putar ada dua, ada yang putar dulu ditekan, ada yang ditekan dulu diputar, macam-macam. Nah, ini semua kelihatan ya. Ada sensor. Gunanya, Pak? Nah, ini untuk sensor. Misalnya mau lihat pinggiran, supaya ini nggak lari, si pelatih nggak ke sana sini. Ini ada batasnya. Oh. Kalau melewati nanti dia bunyi, Pak, gitu. Bukan, kalau ngeliatin nanti ya di sana jadi cetakannya bergerak semua, nggak karuan. Dia Nanti dia otomatis nanti dia ngasih tahu. Geser. Memang. Cuman bedanya cara kerjanya. isi tintanya. Kerjanya sama, semua sama. Unit pertama itu warna apa? Tergantung nanti prosesnya. Ini kan Sains ya? ini prosesnya. Ini adalah proses apa? Proses apa? Namanya proses apa? Pan itu adalah dia bahannya berkurang karena ditarik. Kalau di sini hasil jadinya digulung. Sama ini berputar juga bisa. Misalnya ini udah penuh satu roll, putar. Oh, nanti yang gulung untuk sebelahnya sama. Tapi dia nggak perlu ada Plus. nggak ada apa? Splicer. Splicer. Tapi ini ada kan? Ini ada nggak kelihatan kan? Ada. Oh, ada. Tapi ini bergerak juga pakai kompresor nih. Tek, dia nanti ke sini, dia motong. Bisa. Tapi kalau enggak, misalnya mau model dipotong aja lah, wah ini juga. Tapi kalau kecepatan tinggi harus menggunakan laser. Supaya apa? Supaya enggak keteter kita. Sama di depan. Pada saat kecepatan tinggi mau nyambung, tek, langsung nempel, double tip, yang satu, set, langsung jalan. Ini juga sama, gulungan ini udah penuh, mau pindah gulungan pakai ini. Kalau dalam kecepatan tinggi. Berarti otomatis oleh komputer itu berarti listriknya gede nggak sih, Pak? Ya gede lah, orang semuanya pakai. Oke, Tapi ini masih nyala, Pak? Masih jalan maksudnya? jalan. Cuman Boleh dinyalain? Ya, Pak. Ini mau kerja. Boleh nggak sih, Pak? ini
Ini yang kuasa sementara adalah ini apa? Indofood. Indofood. Oh iya. Karena sudah di join agreement kan ya. Tapi berarti nggak ada yang perawatan tadi sama Indofood? Ya ada ya berdua yang rawat. Oke, nah ini hasil jadi cetakan. Ini plastik kan ada yang mengkilap ya, corona bagian depan. Corona. Ada nanti yang dicetak yang bagian belakang. Kenapa? Kok bukan yang depan? Kalau yang depan dicetak, kemungkinan kalau buat ceket pasti rontok. Makanya bagian belakang nanti hasil ini, roll ini akan dipindah ke mesin laminasi, laminating. Nanti dilapis. Nah, ini mesinnya, mesin laminasi. Dari sini dipindah ke sana. Nanti kita lihat ya. Nah, ditaruh di sini. Di sana dipersiapkan satu bahan yang mau melapisin, sehingga nanti hasil cetakan itu berada di dalam. Cetak dari belakang. Siapa pernah lihat ada orang melukis, bukan melukis, membuat satu ya boleh dibilang lukisan tapi kaca. Jadi ngelukisnya bukan dari depan, tapi dari kaca dari belakang. Nah itu kan depan kan nggak biar digosok kayak apa juga nggak apa-apa, kena di belakang. Sama ini dicetaknya seperti itu dari belakang, terus dilapis. Setelah dilapis ya udah, dilecekin juga nggak akan recek. Ya. Ini namanya laminating. Proses lagi-lagi itu dilihat kok selalu ada kayak gitu. Itu apa? Buang bau juga. Karena ada kemungkinan menggunakan lem yang asalnya pakai panas, ada bau segala macam. Tapi ada dua unit ini. Satu unit yang menggunakan hot, menggunakan panas. Ada juga unit yang menggunakan dingin, proses dingin. Nah, ini kelihatan bahwa ternyata yang dicetak adalah di belakang. Ini depan tampilan. Nah, ini yang akan di laminasi. Nanti kalau sudah aman ya. Laminatingnya tuh macam-macam. Ada yang menggunakan film, ada yang menggunakan aluminium foil. Nanti kita lihat. Ada yang aluminium foil macam-macam. Makanya Anda jangan lihat kalau misalnya ada satu kantong ya, bisa jadi kantong ini 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar bisa sudah terlapis. Aduh. Nah, ini setelah jadi di sana, roll itu pindah ke mesin ini. Ini mesin sebenarnya hanya untuk cutter motong. Jadi roll yang udah panjang, udah jadi, mungkin pinggirnya saja mau bikin. Tapi bisa juga dipotong-potong menjadi lebih kecil. Misalnya diperlukan ini contohnya. Kita perlukan cuma untuk bikin satu kantong. Ini kan 3 kali keluar. Supaya kita mau bikin kantong cuma satu ya, nanti dibelah-belah hasilnya itu. Ini juga sama. Anda coba pikirkan, Anda tahu kan selotip? Bisa kecil-kecil. Aslinya roll itu gede, sehingga ini ada apa? Pisaunya. Ini kebetulan ada 3. Ini pisaunya ada 3. 1, 2, 3. Akhirnya keluarnya ini. Nah, ini juga laminatingnya di belakangnya yang buat nempel aluminium foil. Jadi ada yang plastik gloss seperti Indomie, Sarimi, Supermi dan lain sebagainya, itu menggunakan plastik yang sama, yang tipis. Kalau ini menggunakan aluminium foil. Nah, kenapa? Ya? Apa?
Oh iya itu di laminating mesin itu. Laminating. Jadi yang sudah hasil cetakan dikasih di sebelah sini ada aluminium foil langsung dilaminasi. Nah, kenapa kok dipotong-potong kayak gini? Ya sesuai dengan kita kalau mau bikin kantong. Kalau mau bikin kantong. Kalau misalnya mau gede-gede segini, ya misalnya ada pesanan orang, nggak usah dipotong, yang motong mereka yaitu urusan kedua. Tapi kalau mau membuat selotip ya ini pisaunya harus banyak. Ada semua data-datanya ada ini. Plating mesin. Nah ini setelah jadi mau bikin cuma satu kantong kan, masuk ke sini, masuk ke mesin ini sama main. Ini nanti akan menjadi kantong per satu ini, jadi nggak mungkin kan 3 sekaligus karena mesinnya kan satu-satu. Sampai di sini dia masuk, ditekuk. Ini ditekuk ini Pak, dimana ini nanti yang putih ini yang sisa yang tidak ada cetakannya itu yang akan ditekatkan dengan panas. Ini semua sampai sana masih. Nah ini panasnya ada di sini. Ini masih dibentuk, masih dibentuk ini. Dari sana cuma dilipat. Nanti ini akan dipanasin di sini, dia akan menjadi kantong. Tapi kantong masih panjang gitu ya, belum dipotong. Nanti di ujung dipotong, keluar satu kantong. Satu kantong. Nah ini mesin bukan hanya untuk ini. Anda tahu stand up pouch? Itu 2 lembar. Jadi yang bagian atas itu satu plastik, mungkin yang tengah itu yang bisa dilebarin, itu plastiknya lebih tebal. Ya, di sini bisa dilakukan. Ini mesin ini fleksibel. Mau berapa macam? Misalnya Anda pernah lihat kan yang bungkusnya kecil tapi isinya lebar. Ini juga bisa melakukan. Ada 5 opsi. Pertama, hasilnya adalah kantong-kantong lembaran. Ini lihat, ini sudah direkatkan, kan sudah jadi kantong. Masing-masing sudah jelas, potong di sini, keluarnya kantong. Ngisi kita, kalau mau dipakai ngisi satu kantong. Kalau mau dipakai. Tapi sekarang sudah ada orang yang membuat mesin di mana nggak perlu ngisi satu-satu, tapi ngisi rencengan. Itu ada mesinnya. Oh itu Kalau ini, ya, jadi yang ini bisa cuma ngisi-ngisi gitu ya, bukan ini lembarannya keluaran satu-satu. Kita kalau mau ngisi ya satu-satu. Wah. Nanti dikatakan. Kalau ini ada satu alat ya. Ini mesin bikinan Surabaya ini, bukan dari luar negeri. Ini adalah satu mesin yang disebut sebagai foam fill seal. FS foam itu membentuk. Jadi dari lembaran ini di sini dibentuk nih, ditekuk ke dalam. Ini kan dari air kan jadi kantong kan. Fill isi ini nanti akan turun sendiri, masuk ke sini ke corong ini masuk. Nah seal dia ngesil. Ini bisa pemanas ada kiri kanan. Jadi nanti yang ini akan direkatkan ke sebelah. Terus nanti sampai sini isinya udah masuk, misalnya permen 25. Turun sampai 25, set. Ini langsung di sini ada pemanas lagi.
nutup atas bawah. Nah, ini juga ada, ini yang ini terasa nih, ada kayak gergaji. Jadi kalau rencengan kan pasti ada kayak untuk tempat motong, ini rencengan. Kalau mau satu-satu ya pisaunya potong mati aja. Jatuh. Tergantung. Ya. Foam fill seal. Isinya itu macam-macam. Ini bisa yang benda padat, mau beras, ya, mau tepung, mau permen, mau apa saja ya yang bisa dihitung. Tapi dengan catatan berat, bisa berat misalnya per 20 gram, dia otomatis akan kantong 1, 20 gram. Tapi bisa juga dengan di sini diganti adalah untuk yang cair, sampo. Cair bisa, Pak? Bisa, sampo. Nanti sampo diatur berapa mili, oh sekian mili. Set, langsung ini bergerak, langsung ini ngesil, mau potong atau mau rencengan. Ya, sampo kan ada yang rencengan kan, ada yang itu juga. Ya. Jadi bisa juga dengan berat, ya. Ini otomatisnya bisa juga dengan volumetrik, mau berapa cc berapa, atau kalau berat dengan berapa gram. Ini kelihatan ini nama mesinnya sebenarnya foam fill seal. Ini namanya vertical pipe. Nih, center seal nih. Sealnya modelnya adalah center seal kayak. Jadi cuma kantong di sini yang dipanasin sehingga oleh persis kayak bantal. Oke, data-datanya ada di sini. Nanti lihat sendiri. Kalau ini sebenarnya lain. Ini adalah untuk membuat cup. Plastik cup. Ya. Ini kebetulan cetakannya kecil, tapi ininya terlalu lebar, sehingga jadi masalah di sini. Yang jadi masalah ini pelebaran bahan terbuang percuma. Banyak ya? Yang jadi kan cuma ini. Padahal mesin ini harusnya yang terbuang hanya kecil. Kalau ini kan jadi sampah. Ini masih bisa diolah. Sekarang Anda lihat air minum dalam kemasan cup ada 2. Satu adalah modelnya dengan dicetak, ada cetakannya seperti ini. Ini kalau dilihat coba. Di sini cetakannya ada di sini. Tuh, cetakannya ada di sebelah sana. Ya. Itu adalah model ditekan. Tapi ada satu lagi yang modelnya disedot. Disedot. Sehingga dia bentuknya ada cup itu disedot. Oke, ini adalah untuk unit rotogravur. Kalau ini nggak cetak, ini pokoknya dari sana ada ininya, ada cetakannya ya keluar cetakan. Kalau nggak ada cetakannya ya nggak keluar. Dia hanya membentuk cup. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Semua ada panel-panelnya. Coba. Panel kontrol itu selalu ada. Ini misalnya. Ini sampai di sini kelihatan. Wah, ini bahasa dewa lagi. Bahasa dewa. Nah, ini mau ukurannya mau apa semuanya di set, semuanya akan keluar data-datanya. Berarti atau kita harus ngerti bahasa Ya, gesek-gesek. enggak lah, ini udah di Indonesia kan. Nah, ini juga ini ada Itu bahasa Inggris, itu bahasa Inggrisnya aja. yang paling tinggi macam. Ini ada kata-kata.
Nah ini mesinnya adalah Rewinding machine, oh rewinding machine. Cuman ini yang buat ini siapa ini? Cina ya Pak? Ya Cina lah. Ini udah berapa tahun Pak ini Pak? Apa ya? Ini udah berapa? Umurnya berapa? Sama Keroto Pak. Bareng ya mereka. Barang. Satu set gitu. Iya. Iya. Pak mau nanya Pak, Ya. ini kan dia buat motong roll gede jadi roll kecil ya. Roll kecil itu yang kayak gini. Bisa. Terus berarti dari slitting itu dia bikinnya jadi vertikal gitu. Apa gimana? Ya ini roll ini. Hasilnya ini ya? Ah. Jadi kayak gitu kecil gitu. Kan makanya saya bilang kalau selotip kan kecil banget. Ya itu modelnya. Pisaunya banyak. Satu lembaran gini bisa dibelah-belah gitu. Nanti keluarnya kecil-kecil. Kalau ini kan gede ini karena sekali keluar 3 mau bikin 3 kan satu kantong ya satu. Ya, Ini jadi pisaunya bisa disetting gitu ya Pak? Jadi bisa. Lebarnya. Ini maksimal lebar berapa Pak? Ya ini maksimal. Yuk lihat di sini aja. Ada semuanya di keterangannya. Ada size itunya. Bukan di situ, di sebelah sana kali. Pokoknya yang ada yang berdiri itu. Ada nggak situ? Hah? Nggak ada? Harusnya ada. Seperti ini loh modelnya. Nah ini kan dia maksimum diameternya adalah 60 cm diameter. Terus di sini ada berat juga. Berat seperti ini powernya lumayan tinggi, 3,5 kilowatt. Nah, ini bukan apa namanya ini semuanya hanya dicolok ke listrik ini baru bergerak. Jadi elektromotor. Jadi bukan diesel. Kalau diesel kan yang mengeluarkan listrik. Kalau ini listrik sudah ada, ini menggerakkan semuanya. Nah, ini bisa hasil cetakan bisa dilihat karena ini juga monitoring. Sudah ada lampu nanti lewat bisa dilihat pelan-pelan misalnya mau digulung ulang. Oh ini kurang bagus, kurang geser, semuanya kontrol, monitoring kontrol. Oke. Nah, ayo kita di sana penjelasan sedikit. Ini harusnya ada papan tulis, tapi papan tulisnya di mana? Coba saya minta karton aja. Kita di sebelah tangannya. Ada Pak? Cukup. Dekat kan? Oke, sebelah sana sebagian. Terus, ayo bagi 2. Ayo cepat. Ayo bagi 2. Nah, ini penjelasan tambahan ya. Kita mau mulai dari tadi yang pertama. Sebenarnya di mesin itu tuh apa sih spesifikasi yang ada di mesin itu yang besar? Tadi yang pertama apa? Bahan yang dicetak berupa roll, setelah dicetak digulung lagi, berarti rail to rail, roll to roll. Ini ciri. Jadi ciri dari mesin itu. 1. Kedua, tintanya adalah tinta cair yang dilarutkan pakai solvent. Terus prosesnya dari bak tinta
bawah ke bak tinta atas di pompa menggunakan pompa. Solvent. Oke, solvent SOL. Solvent. Pakai Solvent. Oke ya. daging nih. Nah, kalau prosesnya, kalau Anda lihat tadi, ini silindernya. Ini acuan. Acuannya yang kalau dibilang gambarnya kita bikin gini ya. Dia pokoknya bolong-bolong. Nah, ini sebagian masuk ke bak tinta kan? Ya kan tadi? Ya. Nah, pada saat ini berputar, kan dia bawa tinta kan? Iya. Karena ini apa? Karena ada lubang-lubang itu semua terdiri dari dot. Jadi titik-titik halus yang membentuk tulisan. Jadi tulisan itu bukan cuma dikorek itu aja, tapi terdiri dari lubang-lubang. Ya. Ini nanti di sini ada yang tadi yang saya bilang ada Dr. Brick. Apa gunanya? Ini berputar, ini disapu supaya tintanya rata yang keluar. Sampai di sini ada silinder lagi, silinder penekan. Nah ini barang yang mau dicetak itu cuma dilewatkan gini. Ini misalnya film tadi masuk, ini sudah ada acuannya, sudah ada gambar-gambarnya, langsung nempel, pindah ke sini. Tadi kan ada panasnya ya, ada panasnya dan ada penyedot. Karena apa? Di sini baunya lumayan. Bisa-bisa operator lama di situ puyeng itu. Itu adalah ciri di mana mesin itu ada satu tadi proses cetaknya adalah roll. Terus di depan ada apa lagi? Ada pemotong yang disebut sebagai splicer. Ya, oke. Nah, terus apa lagi di depan situ? Ada silinder yang perata tegangan. Terus apa lagi? Ada dua roll bahan yang akan dicetak. Bisa rollnya gede. Ada di situ nanti data-datanya. Berapa ukuran rollnya, lebar roll, ya. Berapa proses yang akan mencetak. Jadi silindernya itu berapa sih? Silindernya kan mengikuti ini. Misalnya lebarnya ini segini, paling kecil, paling gede berapa di situ? Kalau nggak salah ada, coba yuk lihat di situ tuh. Paling kecil, paling pendek berapa? Ada tulisannya. Paling panjang berapa? Terus diameter daripada silinder. Silinder ini punya diameter yang terkecil berapa? Apakah ada yang paling gede? Apa sih bedanya? Oh, ada yang kecil lebih gede. Tergantung dari panjang pendeknya yang kantong yang akan dicetak. Makin panjang kan berarti silindernya harus makin gede, ya kan? Tapi kalau yang kecil-kecil ya boleh yang kecil. Nah ini ada minimum, ada maksimum. Tiap mesin ada beda-beda. Nah ini prosesnya itu sangat simpel. Berarti ini proses cetak apa? Ini langsung. Oke, terus apa lagi? Karena acuannya ini titik apa? Lubang-lubang, berarti proses cetaknya cetak dalam. Oke, terus apa lagi yang ada? Tadi kan sudah roll to roll ya. Rail to rail. Langsung di situ ada splicer. Terus apa lagi?
Ada roll perata. Terus apa lagi? Listrik Pak. Ya, elektrostatik, penghalang atau penghilang elektrostatik. Terus berjalan ke belakang. Apa? Ayo. Apa? Di proses cetak ada apa? Yang pasti kalau dicetak ada acuan. Terus apa lagi? Ada operator. Ya, terus apa tadi? Dokter Blade. Dokter. Bukan dokter, Dokter Blade. Ya, terus ada apa lagi? Pompa Pompa apa? tinta. Pompa tinta. Terus apa lagi? Ayo. Terus? Ya. Nah, kompresor itu nanti untuk keseluruhan. Ada kompresor. Karena ini digunakan untuk apa? Anginnya itu digunakan untuk menggerakkan sesuatu yang dengan tekanan itu dia bisa berubah. Ya, terus pompa ada baknya ya, ada segala macam di sana. Terus ada apa? Mata penting? Ini setiap ini ada apa? Emergency tombol. Terus apa lagi? Hah? Ya, panel ini semua pasti ada panel. Terus ada apa lagi? Exhaust. Apa itu? Keluarin angin. Iya, penyedot, disedot anginnya. Bukan angin, bau terutama. Terus ada lagi apa? Mau ngelihat hasil jadi akhir cetakannya udah bagus? Ada monitoring. Ya. Terus apa lagi? Ke belakang ada apa? Rewinding. Rewinding ini di belakang itu tetap ada, yang paling banyak adalah roll yang tadi. Ini banyak sekali menggunakan roll seperti ini karena untuk meratakan tension. Tension itu dari belakang direm supaya apa? Dari sini sudah diratakan ke kiri kanan, sini ditarik, makanya direm sama ditarik. Jadi ketegangannya sama. Nah, sekarang coba Anda pikir aja, kalau misalnya roller pertama itu kalau kita pukul di sini, teng sini, bek, pasti adalah tebal tipis. Kalau sudah tebal tipis, nanti hasil cetakannya juga tebal tipis. Oke. Lanjut, apa lagi? Begitu keluar, setelah sampai di sini, ini kan mesin tadi yang mesin adalah mesin cetak. Urut-urutannya ya. Terus diapain? Lagi nasi. Terus turun lagi. Plating. Terus turun lagi. Dibikin kantong. Bag. Making. Nah, sampai sini. Kalau ini kita coba lihat dengan adanya satu mesin lagi. Mesinnya adalah pom, pil, seal. Ini menghasilkan utama adalah rencengan. Nah, ini bisa berdasarkan berat breathing ya, berat. Misalnya beras 50 gram, terus misalnya permen mau 1 on, 1 apa, semuanya itu bisa menggunakan berat. Bisa juga dengan volume.
mau sabun cair atau sampai sampo dan lain sebagainya bisa. Terus bisa, ini kan volumetrik, pakai volume. Terus ada juga yang biji-bijian. Jadi misalnya permen 25. Begitu 25 tek berhenti, dia nutup, buka lagi 25, nutup terus. Jadi bukan hanya dengan berat, bukan hanya dengan volume saja, tapi bisa dengan atau istilahnya persatuan. Persatuan. Nah, kalau misalnya mesin baru, Anda pernah lihat nggak mesinnya Indofood Supermi Sarini itu? Itu bukan dari atas ke bawah, kalau di atas malah jatuh pada penyok. Dia memanjang, jadi horizontal. Jadi ini si plastiknya dari sini dibentuk, ini mie sudah langsung masuk, bumbu-bumbunya juga langsung masuk, karena keluar potong-potong. Jadi semuanya otomatis, tapi berdasarkan dari proses cetak rotografi. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan daripada mesin rotografi itu? Keuntungannya apa? Cetak lebih banyak. Ya, satu lebih cepat, dua. Ya. Hasil cetakannya banyak, tapi jangan kalau Anda pakai loop. Misalnya ini A ya. Ini di pinggir ini kalau dilihat dengan loop, ini pasti bergerigi. Tapi kalau offset rata. Kenapa tuh Pak? Ya, acuannya kan, kalau offset acuannya dari plat, itu kan dia kan enggak rata banget, misalnya tulisan apapun rata. Kalau ini terdiri dari ya gelendot, jadi ya lubang-lubang kecil halus. Ini kemarin letterpress gimana letterpress? Letterpress kan gini, sini agak berputar sedikit, terus ini ngeblok lagi kan. Ini ciri-cirinya semua ada. Oke, lagi mau tanya. Sekarang ada satu pertanyaan lagi. Di sini banyak sekali istilah teknis. Coba tolong bawa saya sini. Ya, saya punya. Ada istilah teknis yang timbul. Rotografur, gramatur. Apa sih gramatur? Gramatur itu adalah berat dasar dari film. Ngitungnya tetap per 1 meter persegi berapa gram. Thickness, ketebalan. Plastik ini yang digunakan punya ketebalan. Tebal kiri, tengah, kanan harus sama. Kalau tidak, masalahnya adalah di proses cetak. Terus reel to reel, sudah jelas dari roll dicetak, gulung lagi, roll lagi. Terus cylinder making, proses pembuatan silinder itu spesial itu. Kalau di sini kebanyakan orang pesan itu mahal sekali, karena silindernya itu dari baja dilapis, terakhir itu putih bersih karena pakai krom. Itu ini berputar berapa ratus kali, ini barang lewat, ini ditekan, ini kan ditekan. Tapi penekannya rollnya roll karet. Ini tahan sampai 100.000 kali. Kenapa? Karena dilapis krom. Paling luar itu krom. Itu namanya di waktu silinder making. Ada Dr. Blade. Saya jelaskan untuk perata tinta di silinder. Terus apa lagi?
Zero point. Apa? Buat kelihatan dia yang plastik. Pertama, nah seperti ini pun ya, ini kan susunannya kan ditumpuk-tumpuk tuh. Ini juga dari sini ke sana titik di sini ya harus ada zero point. Nggak bisa kalau menceng-menceng nanti nggak akan jadi. Ini akan hasilnya nanti akan nggak benar. Zero point. Cross mark. Tadi silinder yang ada alurnya. Cross mark Berterata Pak. ya sebagai perata ya. Itu tujuannya adalah supaya register nanti tinggalnya cetakannya akan tidak lari-lari. Terus cell in cylinder apa? Ini nantinya akan membuat satu apa cetakan di mana ada kayak bergerigi karena terbuat dari lubang-lubang sel. Infit bagian depan, outfit bagian belakang. Ya. Tension apa tension? Ya, tegangan. Terus splicer. Memotong tadi. Ya, memotong ini bisa depan bisa belakang. Tensile strength. Ya, tensile itu adalah kekuatan plastik bila ditarik. Anda lihat plastik itu kalau ditarik, lama-lama ada mulur, ada elongationnya, ada molor harusnya. Nanti kalau ini akan kelihatan. Nambah sedikit. Tensile, elongation itu ada mulurnya. Nozzle apa nozzle? Itu ya. Jadi kayak ujung terakhir misalnya oli, ujungnya paling keluarnya oli itu adalah nozzle. Keluar angin pun nozzle. Oke, dancing roll. Ada roll yang kayak berdansa gitu. Maksudnya supaya ini tegangannya itu benar. Ya, Ada lagi apa? Di sini banyak sekali istilahnya viskositas. Pengentalan ya. Antistatik yang tadi ada ya. Ada. Terus ada dryer. Pengering. Ini pengeringnya banyak. Misalnya di dalam laminasinya itu menggunakan pemanas, lemnya dipanaskan, ada pengeringnya. Di sini mesin cetak juga ada pengeringnya. Setelah dicetak, dia ada pengeringnya. Exhaust. Nyedot ya. Terus rewind. Gulung ulang. Rewind. Nah, tapi di unit control ada tension control. Di situ ada kelihatan berapa sih tekanannya, tarikannya ini supaya bisa bagus. Ada speed control, speednya berapa, emergency stop dan inching. Inching itu ada yang untuk jalannya cuman begitu dipencet ya jalan, asal dipencet. Jadi kalau mau muter roll itu pelan-pelan ya. Inching. Istilah-istilah yang ada di rotogravur ini baru di mesin, nanti di proses selanjutnya juga ada lagi. Oke, coba. Ada pertanyaan? Nah, sekarang problemnya ini Anda membuat, kan selama ini Anda sudah yang pribadi sudah ada ya sekali ya kalau nggak salah. Iya. Nah, ini sekarang ini enggak kelompok. Ya Pak. Ini pribadi. Tanggal 1 baru Anda sampaikan ke saya. Tidak ada batasan, you mau 2-3 lembar nggak apa-apa. Nah, seperti biasa. Dokumen dikirim lagi Pak. Ya, pokoknya cover juga nggak usah lah. Sementara kalau cover nanti malah nambah-nambah kertas. Cukup nama yang jelas. Tapi saya minta ada ya, misalnya Anda misalnya kelasnya kelas B. 2A, 2B. Ini kadang-kala suka keliru, hasilnya suka keluar masuk. Oke, Pak. ya. Jadi istilah ini bukan hanya
untuk mesin saja. Tapi ada di mesin seperti gramatur kertas juga gramatur, signet juga. Tapi ini ada di mesin rotografi. Oke. Ada yang mau bertanya? Pak, itu dijilid ya Pak? Nah, saya selama ini kepinginnya jangan dijilid kayak bikin paper gitu. Udah dijepret aja di bagian Di staples Pak. tadi, staples, atas sebelah kiri. Atas sebelah kiri. Oke Pak. Tapi jangan 10 lembar di staples. Waduh. Ya paling berapa lembar gitu. Siap Pak. Dan satu lagi, akan lebih baik laporan Anda bila mana ada fotonya. Wah, baik Pak. Ya bagaimana cara Anda motret? Oke, Siap Pak. kalau nggak ada, Pak, di Polybeda kenapa nggak ada flexo Pak? Soalnya kan kalau yang dapat katanya banyaknya pakai flexo. flexo itu sebenarnya adalah cetakan kasar. Anda tahu kan karton box yang Iya. untuk KKG itu itu sebenarnya cetakannya kasar. Karena apa? Karena itu sebenarnya dari stempelan. You kelihatan dari misalnya Pak gambar TV misalnya. Wah kelihatan bagus. Coba diperhatikan. Itu terdiri dari titik-titik Fotosintesis. kasar. Nah sekarang makin halus sudah label sudah ada yang dicetak dengan sistem flexografi. Kalau dulu kan rotografi. Makin ke sini mesin-mesin itu makin simpel. Kalau dulu order minimum misalnya 10.000. Sekarang dengan adanya digital jumlah sekecil pun bisa. Tapi kalau mau kecil lagi ya sablon. Mau bikin spanduk 1 biji ya oke ya. Nah ini kelanjutannya nanti adalah produk-produk itu akan digunakan untuk flexible packaging. Nah nanti Lestika ada pengecekannya. Photoshop. Lestika itu lab dari Turki yang dihibahkan ke kita. Wis jangan dong, ini arti ngapain cuma megang. Ya boleh nanti ada programnya. Tanggal 1 nih. Apa ya tanggal 1? Nanti ada program. Itu mesin yang dari Turki yang buat apa namanya? Yang buat tensile string doang apa ada lagi? Ada berapa 3 atau 4 gitu. Ada nanti kita kunjung. Cuman karena ruangannya kecil ya nanti dibagi-bagi deh. Apakah nanti per 10 orang 3 kali? Kelompok bagi Pak itu. Ya, Dibagi-bagi yang pasti. Nanti waktu masuk ke dalamnya itu dibagi. Kecil ruangannya. Kalau ini kan lumayan nih. Nah sekarang Anda ada komentar apa kira-kira dengan ini? Ini kalau isinya tintanya sendiri adalah tinta yang mudah terbakar, bau kayak gini-gini. Ini apa ini? Komentar Anda, apakah kurang tinggi, apakah kurang apa? Ini kan disedot juga kan? Tapi permasalahannya kalau ini panas, sirkulasi itu harus betul-betul kuat. Satu, ada AC. Kedua juga semua tuh exhaustnya bisa nyedot. Nah itu di atas kalau dibuka ini kurang mentok, sebenarnya mentok, kurang tinggi sebenarnya. Tapi dengan ruangan yang lebar ya enggak begitu masalah. Oke? Oke Pak.